Hai guys, it's Mutiara. Perkenalkan, aku mahasiswa semester 7 di jurusan farmasi, udah akhir ya, di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai mata kuliah apa aja yang aku dapat di semester 1. Dan di semester 1 itu kita ngapain aja, apa aja yang kita lakuin, dan evaluasi semester 1 itu kayak gimana. So, let's check this out. Mungkin aku akan bahas satu-satu dulu. Jadi, di semester 1 itu, kalau kalian lihat ini, kayaknya nggak kelihatan deh. Jadi di semester 1 itu, kita bakalan dapat mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu Farmasi, Farmasi Fisika, Biokimia dan Biologi Sel, Farmakognosi, Kimia Analisis, Praktikum Kimia Analisis, Farmakologi dan Toksikologi, dan Praktikum Farmakologi dan Toksikologi. Jadi ada 2 praktikum di sini. Terus apa aja sih ini tuh matkulnya, ngapain aja gitu? Apakah dia susah atau gampang gitu ya? Jujur di semester 1 ini tuh menurut aku semester paling susah dibandingkan semester-semester lainnya. Karena di semester 1 ini aku baru pertama kali ngerantau, baru pertama kali jauh dari ibu sama bapak, baru pertama kali ngekos, dan kan aku kuliahnya di Bandung ya, jadi kayak baru tahu Bandung tuh kayak gimana gitu. Dan di Bandung gak ada siapa-siapa, jadi semua hari selama semester 1 ini terasa berat. Kayak aku setiap hujan tuh nangis guys, kayak setiap hujan tuh pengen pulang, pengen ke rumah gitu. Yang pertama. Yang kedua, di semester 1 ini kita nggak santai-santai, jadi kayak langsung dibebankan dengan tugas gitu. Kan sebelumnya memang ospek dulu ya, kayak masa bimbingan mahasiswa gitu. Di kampusku tuh namanya Mas Bima. Dan itu aja tugasnya udah banyak gitu. Terus kayak setelah Mas Bima itu berakhir langsung masuk kuliah kayak biasa. Dan masuk kuliah jam 7 pagi, bayangin. Dan langsung dikasih tugas hari H. Jadi kayak bener-bener beda banget, kayak sekolah gak ada santai-santainya sama sekali. Jadi harus siap mental, yang pertama ya. Yang kedua, sekarang aku mau bahas mata kuliahnya, gimana aja. Tadi satu ada Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh ya kita basic lah ya, belajar Bahasa Indonesia gitu. Terus aku tuh disuruh buat beli buku dari dosen aku tentang si mata kuliah itu. Dan memang membantu untuk penulisan skripsi. Jadi kayak lebih mengarah ke menulis gitu, cara kita untuk menulis skripsi, laporan, terus juga makalah yang kayak gitu-gitu, itu acuannya dari si buku itu. Jadi bahasa Indonesianya tuh mengarah ke tugas-tugas kita nantinya dalam menyusun laporan, misalkan kayak daftar pustaka, sitasi, terus margin yang kayak gitu-gitu. Yang kedua ada Pancasila dan Kewarganegaraan. Jujur ini mata kuliah yang kayaknya paling gak nyambung ya, karena ngapain ada PKN di farmasi gitu ya, tapi ya udahlah dijalanin aja. Isinya ya mempelajari tentang negara, nggak, maksudnya kayak tentang nasionalisme kita, tentang untuk mencintai negara Indonesia gitu ya. Dan ini seru sih, cuma dosennya udah sepuh banget, jadi kita harus ekstra untuk mendengarkannya, dan ujiannya esai. Yang ketiga, Pengantar Ilmu Farmasi. Nah ini udah ada nyambung-nyambungnya sama farmasi lah ya, kayak gerbangnya untuk menuju dunia farmasi itu kayak gimana, kayak dijelasin tentang resep itu apa, apotek itu apa, farmasi itu apa, bowl of hygiene, logo farmasi itu apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi dasar untuk kita masuk ke dunia farmasi. Selanjutnya ada farmasi fisika. Nah di sini tuh farmasi fisikanya ada hitung-hitungan juga mengenai besaran fisika dan juga sistem satuan. Jadi kita tuh kayak mengkonversi satuan dari, misalkan singkat deh ya, kayak simpelnya tuh dari meter ke milimeter tuh berapa. Terus kita belajar cara mengukur jangka sorong, terus menghitung sudut granul yang kayak gitu-gitu. Dan itu lumayan susah sih, kayak karena aku nggak terlalu suka ya. Jadi menurutku susah, dan dosennya juga lumayan killer. Kalau misalkan ngasih tugas tuh sangat-sangat cepat deadline-nya, jadi lumayan tersiksa sedikit. Dan matkul selanjutnya adalah Biokimia dan Biologi Sel. Ini tuh aku lumayan suka biologi, jadi lumayan bisa mengimbangi lah ya untuk mata kuliah ini.
Di sini kita belajar tentang struktur sel, enzim, metabolisme kayak sel prokariot, sel eukariot, dan pembelajarannya juga lumayan seru karena digabung antara kelas aku sama kelas lain gitu. Jadi kayak kita tuh ada letter U gitu dan kita wajib bertanya di sini. Dan selalu pretest post-test setiap hari. Itu bener-bener kayak menyiksa banget. Bukan setiap hari sih, setiap mau mata kuliahnya gitu. Selanjutnya ada farmakognosi. Nah ini farmakognosi tuh udah mengarah ke bahan alam. Jadi kayak kita tuh belajar tentang bahan alam gitu. Kayak misalkan si daun jeruk misalkan. Daun jeruk tuh punya metabolit apa aja di dalamnya yang bisa berpotensi sebagai obat gitu. Punya metabolit sekunder apa aja, terus jalur-jalur pembentukan senyawa yang kayak gitu-gitu itu belajar juga dan lumayan pusing tapi it's okay. Cuma di sini aku nilainya lumayan turun. Selanjutnya ada kimia analisis. Di sini kita belajar tentang mol, terus stoikiometri, terus kayak titrasi gitu dan belajar farmasi yang memang dari kimianya gitu. Jadi kayak POV farmasi dari kimia tuh kayak gimana, dan ini lumayan susah juga kayak gitu sih. Selanjutnya ada farmakologi dan toksikologi. Ini tuh mempelajari mengenai sistem organ di dalam tubuh kita. Jadi kayak kita banyak menggambar di mata kuliah ini, menggambar sistem organ pencernaan, terus kayak peredaran darah, terus sering presentasi tentang gimana caranya si obat tuh masuk ke dalam tubuh gitu, dan mempelajari sedikit tentang toksikologi. Jadi sampai gimana si obat itu bisa menyebabkan toksik di dalam tubuh kita gitu, bisa menyebabkan racun kayak gitu. Terus selanjutnya untuk mata kuliahnya udah ada 8, berarti ada 8 mata kuliah. Selanjutnya tuh ada praktikum kimia analisis dan juga praktikum farmakologi dan toksikologi. Kalau untuk praktikum itu konsepnya adalah implementasi dari teori. Jadi kalau untuk praktikum kimia analisis berarti realita dari teori kimia analisis yang kita pelajari di kelas gitu. Terus untuk praktikum farmakologi dan toksikologi di sini kita main mencit ya guys, kayak bedah mencit gitu. Ini juga implementasi dari teori farmakologi dan toksikologi kayak gitu. Untuk reviewnya mungkin ya, review singkat di semester 1. Nah di semester 1 ini aku mendapat IP semester lumayan besar lah ya untuk golongan orang yang baru pertama kali ngerantau, baru pertama kali tahu dunia luar, baru pertama kali kuliah, yaitu 3,45. Menurut aku ini besar banget dan aku sangat seneng gitu ya bisa dapet IP di atas 3 saat itu. Ini beberapa tips yang aku mau kasih ke kalian. Yang pertama adalah jangan malu untuk bertanya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti terhadap suatu matkul, jangan malu untuk bertanya kayak, aduh kayaknya kalau misalnya aku nanya takut diomongin gitu ya, takut dikira sok atau apa. Nanya aja, kamu harus nanya, dan itu akan membantu sekali gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti diberikan. Kedua, kuliah itu akan tetap jalan kalau misalnya kamu nggak ada. Jadi kayak dosen itu nggak akan nyari kamu. Ya udah terserah mau masuk mau enggak, yang penting hari ini kuliah gitu. Jadi manfaatkan jatah bolos kamu untuk hal yang benar-benar penting, hal yang benar-benar urgent, hal yang benar-benar memang nggak bisa kamu tinggalkan. Jangan anggap sepele karena nilai kehadiran meskipun persentasenya itu kecil, tapi itu tuh bisa membantu gitu untuk di nilai akhir kalian. Yang ketiga, di kuliah itu kita bisa nentuin persentase nilai kita mau kayak gimana berdasarkan kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa. Jadi untuk setiap mata kuliah ini biasanya kita ada kontrak belajar dulu. Kayak misalkan di bahasa Indonesia, si kontrak belajar isinya tuh dari persentase nilainya isinya misalkan 30% kehadiran, 40% nilai UTS dan UAS, 30% laginya itu nilai keaktifan, misalkan kayak gitu misalkan ya. Jadi bisa kita atur-atur sesuai dengan kesepakatan gitu sebelum nanti si kontrak belajarnya itu ditandatangani sama si koordinator dari mata kuliahnya. Yang selanjutnya, yang keempat, tips dari aku adalah
kita harus bisa atur waktu karena ini lumayan padat banget. Dengan jadwal praktikumnya itu ada 2, itu menurutku udah padat banget karena akan ada jurnal dan juga laporan, sedangkan dari setiap matkul juga pasti ada tugas. Jadi kita harus bener-bener pintar-pintar dalam memanage waktu selama kuliah gitu. Jadi ya harus diterbiasakan ya, harus mulai membiasakan diri untuk timeline yang bener-bener kayak cepet banget gitu. Tugas ini belum selesai udah dikasih tugas baru kayak gitu, itu ritmenya. Mungkin dari aku cukup sekian dulu videonya, semoga bisa membantu untuk kalian, terkhusus para maba-maba jurusan farmasi yang mungkin masih ngeblank gitu ya, ini farmasi itu nanti mau ngapain. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalani semester 1, semangat, kalian pasti bisa. Bye bye, mungkin cukup dari aku sekian, dadah, see you soon guys.